Hari ini pertemuan kedua pada minggu kelima, materi komunikasi intrapersonal. Untuk absensi hari ini, silahkan teman-teman tunggu karena di akhir video akan disampaikan informasinya. Di di video bagian akhir akan saya berikan informasi tentang absensi hari ini. So, sekarang Anda bisa memberikan salam Anda kepada teman-teman bagi yang menonton lewat live chat. Eh, yang menonton pada saat premier, silahkan buka live chatnya dan Anda bisa sapa teman-teman sekelas Anda sekarang. Bagi kelas lain yang menonton pada saat sudah publik, Anda bisa melihat ya live chat teman-teman dari kelas lain atau yang kelas premier. Kelas premier bisa memberikan salam kepada teman-teman yang menonton pada kelas publik, ya gitu. Jadi teman-teman, saya tidak bisa menunggui hari ini karena Bu Ima sedang ada kegiatan di kampus. Jadi mohon maaf di pertemuan yang lalu Bu Ima workshop dan hari ini masih ada hal lain yang harus dilakukan di kampus sehingga saya tidak bisa menunggui pada saat belajar ini. Dan saya sudah selesai membuat video materi lanjutan komunikasi intrapersonal, dan ketika editing saya ingat kalau saya belum memohon maaf dan juga belum memberikan informasi tentang absensi. Sehingga saya selipkan ya rekamannya, kemudian nanti saya letakkan di setelah judul begitu. Oke, jadi begitu ya teman-teman ya. Mohon maaf kalau Bu Ima banyak kegiatan, terutama jurusan akuntansi ini. Oktober akan banyak sekali kegiatan sehingga ya kebanyakan Bapak Ibu dosen Anda banyak yang sibuk ya dan tidak bisa hadir pada saat mengajar. Namun jangan khawatir, kami pastikan bahwa seluruh dosen tetap akan memberikan pelayanan yang ekstra bagi Anda ketika di lain jam kelas, ketika Anda membutuhkan sesuatu, bantuan, pertanyaan, boleh tetap disampaikan, akan semaksimal mungkin kami bantu. Jadi begitu, ya, ya, dalam beberapa detik lagi Anda akan mendengar suara saya yang mengagetkan. Jadi jangan kaget ya, yuk kita mulai materinya. Halo, halo, halo. Ya, kita kembali lagi ya teman-teman ya, melanjutkan materi kita, komunikasi intrapersonal. Dan hari ini kita sudah masuk ke subbab memori. Jadi jika sebelumnya tadi kita punya tahapan yaitu sensasi, kemudian persepsi, nah sekarang sudah masuk ke tahap selanjutnya ketika adalah memori. Jadi seperti yang Anda lihat pada layar, memori memegang peranan yang sangat penting pada saat terutama melakukan persepsi, yaitu dengan menyediakan informasi-informasi rujukan yang sudah disimpan dalam memori. Jadi memori adalah sistem yang sangat sudah berstruktur sehingga menyebabkan organisme mampu merekam fakta-fakta tentang apa yang dialami, ya, pengalaman tentang dunia, dan bisa menggunakan pengetahuan sehingga bisa membimbing perilaku. Jadi, secara teori ya, memori itu melewati 3 proses, yaitu perekaman atau encoding, yaitu mencatat informasi ya atau pengalaman yang didapatkan, kemudian alatnya yang digunakan untuk menerima adalah indera dan juga melewati sirkuit saraf internal. Dan kita ke proses selanjutnya. Yang berikutnya adalah penyimpanan. Jadi setelah informasi didapatkan, kemudian dikirimkan, kemudian disimpan. Nah, di sini adalah proses tahap penting di mana penyimpanan ini dapat disimpan ke dalam 2 bentuk, yaitu aktif dan juga pasif. Aktif bila menambahkan informasi, sedangkan pasif bila
Informasinya ya ditambahkan secara murni begitu saja, begitu. Jadi bukan kalau aktif memang Anda berusaha untuk menambahkan dan memasukkan ke dalam storage itu tadi. Kalau pasif ya memang sambil lalu, sambil tahu dengan sendirinya. Serta berikutnya adalah pemanggilan, yaitu menggunakan informasi yang sudah tersimpan dan menggunakan kembali bila diperlukan. Seperti ya kalau contoh-contoh tadi, kalau saya tiba-tiba sekarang bertanya ya, siapakah Presiden Indonesia yang ketiga? Nah, Anda langsung recall ya, memanggil kembali ingatan Anda. Oh, ketiga, ketiga. Sebentar, bentar. Satu dulu ini, dua ini, tiga. Oh, tiga ini. Oke, begitu kan? Ya. Kemudian jenis-jenis memori itu terdapat beberapa bentuk ya. Pertama, pengingatan atau recall adalah proses untuk menghasilkan kembali fakta dan informasi atau kata demi kata tanpa petunjuk yang jelas. Misalnya ketika Anda mengerjakan soal esai, ditanya soal esai, maka Anda berusaha untuk mengingat kembali fakta-fakta yang sudah tersimpan dalam storage, dalam memori tadi. Kemudian berikutnya adalah pengenalan. Jadi untuk mengingat fakta yang tidak sejelas di atas ya, tidak petunjuknya tidak sejelas yang di atas. Namun ada petunjuk atau clue yang bisa dijadikan acuan. Misalnya saat mengerjakan soal pilihan ganda, ada petunjuk jawaban dengan beberapa pilihan. Ya, kalau esai tidak ada pilihannya, kalau ini ada beberapa pilihan yang kira-kira mana yang bisa melengkapi soal. Kemudian berikutnya adalah relearning, yaitu menguasai kembali pelajaran yang sudah pernah kita peroleh sebelumnya dan menghafalkan kembali apa yang sudah pernah kita dapatkan. Dan yang keempat, redintegrasi, yaitu merekonstruksi seluruh masa lalu dari petunjuk memori kecil. Nah, ini kalau diinformasikan di modul, seseorang akan mudah mengingat sebuah peristiwa hanya dengan suatu kejadian kecil. Misalnya mencium parfum tertentu, langsung teringat dengan mantan. Wah, ya karena biasanya orang itu punya style parfumnya masing-masing ya. Kalau Anda juga harus punya style dong berarti. Dari parfum, kemudian cara berbicaranya punya style supaya ini ya, jadi membekas pada seseorang gitu. Kemudian selanjutnya ada mekanisme teori, yaitu teori Aus. Jadi menurut teori ini memori akan hilang atau memudar karena waktu. Di dalam persepsi kita selalu menemukan informasi yang baru, sehingga memori masa lalu bisa memudar. Selanjutnya, teori intervensi. Menurut teori ini, memori merupakan meja lilin atau kanvas yang menyebabkan terhapusnya rekaman pertama atau mengaburkannya. Misalnya, Anda bisa menghafal bagian pertama dari suatu buku. Namun ketika diterus-teruskan, maka rekaman pada halaman pertama berkurang. Jadi seperti Anda katanya makin banyak belajar, makin banyak lupa gitu. Ini ada teori-teori yang menyebabkan ya mengatakan demikian ya. Kemudian yang ketiga adalah teori pengolahan informasi. Jadi teori menyatakan bahwa informasi itu semula disimpan pada sensory storage. Kemudian masuk short term memory dan kemudian bisa dilupakan atau malah dimasukkan ke dalam long term memory. So, di sini penting sekali diketahui bahwa ketika informasi didapatkan mungkin akan masuk ke storage, kemudian terbagi menjadi dua, antara ingatan sementara atau ingatan jangka panjang. Seperti Anda membuat akun baru. Ya, Anda suka membuat akun-akun baru, kemudian emailnya, passwordnya, kemudian saya pasti ingat ini passwordnya ini kok, gitu. Tapi karena tidak pernah dibuka, akhirnya jadi lupa. Akhirnya berikutnya lagi, saya dulu sepertinya pernah membuat. Ya, Anda mau ingat-ingat kembali. Anda ingat kalau sudah membuat satu akun. Namun, username passwordnya apa, Anda sudah lupa. Karena hanya masuk short term memory, karena short term memory ini akan terhapus secara otomatis ya, selama
dalam waktu beberapa lama. Jika sering dipergunakan, kemudian sering dibuka tadi emailnya, maka ingatan tersebut akan masuk ke long term memory. Nah, ini penting makanya untuk mengulang-ulang suatu informasi ya teman-teman ya. Ya, itu tadi memori, kemudian berpikir. Jadi ada satu ahli yang mengutip pernyataan dari ahli komunikasi yang lain. Berpikir merupakan manipulasi atau organisasi unsur lingkungan dengan menggunakan lambang, sehingga tidak perlu melakukan kegiatan yang tampak. Contohnya, ketika mulai belajar berhitung, seorang siswa menghitung apel, kemudian berikutnya bisa menggambar apel. Jadi dia mengingat-ingat bagaimana bentuknya, kemudian terekam pada memori, dan berikutnya ketika di sekolah ya, dia menggambar bisa. Kemudian ketika menghitung apel, misalnya 1 apel tambah 1 apel bagaimana nih? Dia pindahkan apelnya dengan menggunakan tangan. Tapi kalau sudah di sekolahan dia tidak bisa melakukan itu ya, dia tidak mempunyai apel, tapi dia menggambarnya dan kemudian menghitung. Nah, begitu. Kemudian berikut adalah bentuk berpikir. Nah, bentuk berpikir ada di bagian berikutnya ya. Di sini jadi dalam modul ini yang ditampilkan salah, yang betul adalah ini. Jadi bentuk berpikir itu ada dua, terbagi menjadi dua, yaitu autistik dan juga realistik. Autistik itu melamun, yaitu berfantasi, menghayal, atau wishful thinking. Berharap ya, berpikir yang mengharapkan sesuatu. Entah Anda bilangnya apa ini, kata-kata Anda. Selanjutnya adalah realistik berdasarkan kenyataan, yaitu adalah deduktif, induktif, dan evaluatif. Umum ya, ini pun seperti bagaimana kita menjelaskan paragraf. Ada paragraf induktif dari khusus ke umum, kemudian deduktif dari umum, dari besar dulu ke khusus, atau evaluatif berpikir kritis. Ya, untuk penjelasan induktif, deduktif ada juga di sini ya, teman-teman. Silahkan dibaca secara mandiri. Fungsi untuk berpikir antara lain memiliki tiga hal, yaitu menetapkan keputusan. Ya, kemudian berikutnya memecahkan masalah dan juga berpikir kreatif, membuat hal-hal yang baru. Nah, pertama, menetapkan keputusan. Ya, saya rasa kalimat ini juga sudah cukup jelas ya. Merupakan hasil berpikir, melibatkan pilihan dari beberapa opsi yang disarankan oleh pikiran Anda. Kemudian keputusan melibatkan tindakan nyata walaupun pelaksanaannya boleh ditangguhkan atau dilupakan. Oke. Kemudian ada ini ya. Adanya masalah, oke. Menggali memori. Oke, ya. Ya. Di sini kita terlewat ya. Yang tadi sudah berpikir menetapkan keputusan, kemudian memecahkan persoalan, terdiri dari 5 tahap seperti yang sudah dilihat. Ya, 5 tahap untuk memecahkan persoalan. Ya, mengatasi dengan cara-cara spontan, kemudian mengingat-ingat yang B ini mengingat-ingat bagaimana cara Anda pada saat dulu mengatasi masalah serupa.
Kemudian mencoba seluruh kemungkinan or trial and error. Kemudian mulai menggunakan lambang verbal atau grafis untuk memecahkan masalah. Seperti mencoba mencari jawaban dengan Anda membuat gambar what is it? Seperti cabang-cabang ya, cabang-cabang bagaimana Anda bisa memetakan masalah Anda sehingga bisa mengambil nanti kesimpulan apa yang mampu untuk kita ambil. Jadi memetakan masalah, kemudian masalah ini asalnya dari apa? Jangan-jangan terjadi karena satu sumber yang sama. Nah, kemudian kita bisa ambil kesimpulan dan bisa mengambil keputusan yang tepat ya untuk menjawab masalah tersebut. Terakhir, tiba-tiba terlintas dalam pikiran Anda suatu pemecahan. Aha, pengalaman aha, ya, insight solution. Kemudian berikutnya tentang berpikir ya, creative thinking, yaitu berpikir untuk menghasilkan metode baru, konsep baru, pengertian baru. Ketika orang berpikir kreatif, jenis manakah yang paling sering digunakan? Deduktif, induktif, atau evaluatif? Ya, berpikir analogis. Induktif mungkin digunakan justru karena tidak logis. Tidak selogis berpikir dengan deduktif. Nah, kalau baca-baca kata deduktif ini seperti tokoh novel favorit saya, Sherlock Holmes. Dia selalu mengatakan ya, kemampuan deduksi, mengambil deduksi itu sangat kuat. Jadi dari fakta-fakta yang ada, kemudian dia bisa tarik kesimpulan. Nah, oke. Kemudian selanjutnya berpikir evaluatif, membantu kreativitas. Kemudian psikolog sendiri menyebutkan 5 tahap berpikir kreatif, yaitu orientasi, merumuskan masalah dan aspek-aspek, preparasi, mengumpulkan informasi, ya prepare ya, dari kata prepare. Selanjutnya inkubasi, yaitu pikiran beristirahat bentar ketika masalah atau kita menghadapi jalan buntu ya. Sehingga dalam tahap tersebut kita mulai melakukan proses pemecahan masalah di bawah alam sadar kita. Mungkin Anda juga pernah ya ketika ada masalah, aduh apa pusing, tinggal tidur dulu, istirahat dulu. Kemudian entah bangun-bangun Anda sudah masalah. Ketika dihadapkan pada masalah yang kemarin, Anda sudah tahu bagaimana cara mengatasinya. Ya, sebenarnya hanya butuh itu. Kalau pengalaman saya ketika saya main catur itu, ya jadi Bu Ima dulu main catur ya. Ketika melangkah kemudian ada yang kebingungan di tengah-tengah gitu. Itu biasanya sudah ya terjadi begitu saja. Kemudian ketika tidur itu terbawa. Jadi ketika tidur itu entah dalam pikiran saya itu saya harus melangkahkan jalan ini maka hasilnya betul gitu. Hasilnya lebih baik. Wah, ini entah ya, menarik sekali otak yang ada di dalam diri kita ya. Dia bisa bekerja di dalam alam bawah sadar. Coba saja ya kita baca buku kemudian kita tidur ternyata semuanya jadi ingat semua. Wah, kita harap bisa begitu ya teman-teman ya. Jadi membaca sekali langsung ingat. Jadi bawa tidur kemudian ingat. Besok waktu ujian bagus nilainya. Alright. Selanjutnya yang keempat adalah iluminasi. Masa inkubasi sendiri yang di atas ini berakhir ketika pemikir memperoleh ilham serangkaian ini ya, pikiran baru yang bisa memecahkan masalah. Kemudian, verifikasi tahap terakhir untuk menguji secara kritis dan menilai pemecah masalah yang sudah kita dapatkan dalam tahap iluminasi. Ya, biasanya ya ada masalah, kemudian tiba-tiba celing, ya, celing ada ide dan di sini verifikasi ketika ide tersebut sudah muncul, kemudian kita bisa periksa dulu apakah benar bisa mengatasi masalah. Kemudian ada beberapa faktor umum yang menandai orang kreatif, yaitu kemampuan kognitif. Jadi, bagaimana kemampuan seseorang untuk melahirkan gagasan baru atau ya hal-hal yang menarik yang tidak
yang tidak terlalu general, tidak terlalu umum, begitu. Kemudian 2, orang kreatif biasanya sikapnya terbuka, sehingga dia suka untuk menerima hal-hal yang berasal dari sekitarnya. Dia menerima stimuli dari internal dan juga eksternal, dan memiliki minat pada banyak hal. Dan yang ketiga, sikap yang bebas, otonom, percaya pada diri sendiri. Jadi orang kreatif tidak suka kalau hanya digiring, disuruh saja. Biasanya ingin menampilkan diri dengan eksplorasi-eksplorasi sehingga tidak mau kalau terikat pada hal-hal tertentu. Hal-hal tertentunya bukan ini ya, tidak terikat pada peraturan, selalu melawan peraturan, bukan seperti itu. Tidak mau terikat jika selalu didikte begitu. Jadi dia ingin mencoba hal baru dan bisa mengembangkan diri di sini. Itulah orang-orang kreatif biasanya dianggap nyentrik. Nyentrik ini nggak biasa, nggak biasa. Jadi suka bereksplorasi dan nampak berbeda dengan yang lain. Namun nyentrik ini bukan yang artinya wah ketika semuanya berseragam rapi, kemudian tiba-tiba dia datang pakai celana belel, celana yang jeans yang bolong-bolong. Waduh ini ya nggak gitu ya. Kalau kreatif ditunjukkan dengan cara seperti itu, wah melanggar peraturan apalagi kalau mahasiswa. Oke, banyak yang menunjukkan kreatif. Bisa ditunjukkan tidak hanya dari penampilan luar, bisa ditunjukkan dari bagaimana cara berpikir ketika ada masalah, cara mengatasinya itu. Oke, jadi ini tadi adalah 2 subbab dalam tahap dalam subbab komunikasi intrapersonal ya, teman-teman. Jadi saya review kembali bahwa komunikasi intrapersonal itu terdiri dari 4 hal, yaitu sensasi, persepsi, memori, dan berpikir. Seperti misalnya ya, sensasi ini Anda sedang berjalan, kemudian mencium suatu bau masakan. Ya, kemudian bagaimana persepsi Anda mencium bau masakan tadi? Apakah oh mencium apa baunya? Oh, baunya enak nih, baunya enak ini nampaknya baunya enak atau bau tidak enak gitu ya. Terus Anda pikir masakan, wah baunya enak sekali. Nah, itu udah masuk dalam tahap persepsi. Tahap berikutnya, memori. Ketika Anda mengingat-ingat, bau-bau seperti ini bau masakan apa ya? Sepertinya ini bau-bau eh, capcay, bau-bau capcay ini. Kemudian thinking berikutnya, wah capcay enak juga ya. Bagaimana kalau saya ajak teman saya untuk makan capcay bersama, atau saya bawa pulang ke rumah makan dengan keluarga. Nah, itu tadi contoh komunikasi intrapersonal, mengelola informasi dalam diri sendiri. Apakah ketika memikirkan itu tadi, Anda perlu berkata-kata, berbicara? Tidak, tidak ya, karena secara umum ya, secara general pun itu adalah informasi yang tidak perlu kita jelaskan tiba-tiba muncul dalam otak kita. Nah, itu tadi kalau bau masakan. Kemudian ketika Anda mendengarkan sesuatu, ada informasi disampaikan oleh seseorang, Anda mendengar. Jadi sensasi telinga Anda mendengar. Kemudian setelah mendengar tadi, masuk ke tahap selanjutnya ya. Jadi persepsi dan memori memang merupakan satu bagian ya. Dari kata-katanya bisa kita terima. Jadi kita paham arti dari kata-kata orang tersebut. Kemudian mengingat-ingat apa ya eh, arti dari kata yang misalnya tidak tidak lazim atau dia memberikan informasi berkaitan dengan fakta yang harus kita cari tahu. Misalnya lokasinya ada di mana. Kemudian ingatan apa yang ada di otak kita terkait dengan hal tersebut. Kemudian berikutnya berpikir. Ya, mengelola informasi yang sudah didapatkan tadi sebagai ini informasi baru atau tambahan. Kemudian bagaimana kita kreatif mengkritisi suatu informasi tersebut. Ada informasi demikian. Pulau Jawa akan diguncang tsunami setinggi 20 meter. Nah, itu kurang lebih itu informasi yang saya dapatkan di media sosial. Ya. Kemudian
Anda mendengar itu atau membaca itu, oke. Kemudian di persepsi dan juga memori mengingat-ingat Pulau Jawa di mana? Pulau Jawa kan pulau kita. Kita lagi di Pulau Jawa, misalnya seperti macam itu ya. Kemudian berikutnya berpikir, apa betul kalau Pulau Jawa akan diguncang ya? Apakah ini benar beritanya? Beritanya ini dari mana? Jangan-jangan cuma judulnya saja yang informasinya mengagetkan semacam itu. Seingat saya memang dulu ada profesor yang mengatakan demikian, tapi kata-katanya tidak seperti itu. Tapi kata-katanya begini, ada potensi atau ya skenario terburuk ketika lempeng mana dan lempeng mana bertabrakan itu akan mengakibatkan tsunami itu. Jadi tidak ramalan yang pada tahun sekian akan tsunami, bukan. Ya, itu adalah proses berpikir di kota Anda. Mengapa bab komunikasi intrapersonal ini penting? Ya, karena kita diajak untuk berpikir, ya berpikir dulu sebelum bertindak. Makanya bab ini sangat penting. Dan harus diketahui oleh seluruh mahasiswa ya bahwa kita memiliki tahap ini. Mengapa komunikasi intrapersonal sendiri juga penting ya? Selain itu, apalagi alasannya, ya supaya ketika kita bertemu dengan seorang, kemudian berkomunikasi, kita bisa memberikan informasi yang sesuai. Jadi bukan um, ya atau memberikan respon yang baik ya, sehingga tidak menyakitkan hati orang lain. Kalau kita tiba-tiba asal jeplak aja, kan bisa membuat orang lain yang sedang berbicara dengan kita sakit hati karena kita tidak berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara. Ya, jadi secara umum bab ini komunikasi intrapersonal mengajarkan kita untuk mengelola informasi dengan maksimal dan untuk berpikir dulu sebelum memberikan respon-respon. Dan di pertemuan selanjutnya, kita akan membahas masuk ke materi selanjutnya, yaitu komunikasi interpersonal. Ya, teman-teman beberapa ada yang membeli bukunya ya. Oke, good job. Beli, silahkan dibaca bukunya, karena ya topik-topiknya di bab situ lebih detail. Jadi ada, kalau di modul kita itu per topik itu sudah apa ya? Jadi kalau di buku saya, di modul saya itu satu topik besar. Kalau di e-book yang Anda beli itu bisa jadi terbagi menjadi beberapa bab. Karena buku tersebut memang secara detail menjelaskan sesuatu. Well, jadi begitu saja informasinya. Nggak beli pun nggak apa-apa, teman-teman. Iya, pokoknya Anda mengikuti kelas dengan rajin dan juga saya berikan PDF ini. Anda bisa ya membaca juga ya, membaca di rumah apa yang ada di modul ini. Ketika saya menyampaikan sesuatu yang tidak ada di modul, pasti juga akan saya berikan PPT-nya. Jadi so it's okay. Ya, sampai di sini dulu ya teman-teman pertemuan kita. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Oh, absensi ya, absensi hari ini. Absensi hari ini saya mau meminta Anda sampai jam kelas berakhir ya. Sebelum jam kelas berakhir, silahkan Anda bertemu dengan teman-teman sekelompok. Saya sudah pernah cerita teman sekelompoknya siapa aja belum ya? Sama seperti kelompok kemarin aja ya, yang 4 orang itu. Silahkan untuk menunjukkan absensi Anda hari ini. Tunjukkan satu contoh, ya, satu skenario begitu, dengan kalimat saja. Bagaimanakah suatu proses komunikasi intrapersonal ini terjadi? Ya, bisa dari pengalaman pribadi atau dari hasil diskusi Anda. Seperti contoh jawaban seperti tadi saya bilang ya, ketika sedang berjalan, ketika si A sedang berjalan, dia mencium bau masakan. Bau ini diterima atau menjadi tahap sensasi bagi A karena dia menerima stimuli dengan menggunakan indera penciuman. Kemudian berikutnya lanjut ke persepsi, kemudian ke memori, dan juga terakhir berpikir. Nah, begitu ya teman-teman ya. Jadi tuliskan
Diketikkan saja di grup WA jawaban Anda. Jangan lupa pertama ditulis dulu anggota kelompoknya. Jadi, nomor absen, namanya siapa, kemudian siapa saja ya, 4 orang, kemudian jelaskan itu tadi dengan kalimat yang jelas ya. Jadi gunakan kalimat yang jelas, mudah dimengerti, dan menjawab pertanyaan saya tadi. Oke, itu untuk menunjukkan absensi Anda. Selamat mengerjakan. Saya tunggu sampai sebelum jam kelas berakhir. Oke? Ya, saya tunggu di grup WA ya, teman-teman ya. Sampai di sini kita ketemu lagi minggu depan. See you later.